maupun substansi dari tujuan penyelenggaraan acara ini. Baik, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah, Ustaz. Baik. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, kajian pada malam hari ini adalah ta'awun sebagai upaya kolektif mengakhiri pandemi. Ya, kita sadar Bapak Ibu sekalian bahwa pandemi COVID-19 masih belum berakhir ya, sudah 1,5 tahun lebih bahkan. Bahkan akhir-akhir ini kita sama-sama mengetahui bahwa kecenderungannya kok cukup kan ya, banyak sekali orang yang positif, bahkan kalau kita lihat di wilayah Jogja sendiri ya, baik siang maupun malam tuh banyak sekali suara sirine ambulan. Ya, bahkan kabar duka orang yang meninggal Kak setelah terjangkit COVID juga trennya mengalami peningkatan. Nah, oke. Sebentar. Baik, kasus dan kematian harian di Indonesia itu tercatat tertinggi di dunia. Ya, ini update tanggal 13 Juli kemarin. Ya, saya kutip dari Kompas Online. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kondisi negeri ini dan tidak baik-baik saja ya, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Lalu untuk itu semua kita memang membutuhkan ikhtiar dan doa yang ekstra agar pandemi segera berakhir. Ya, kita tentu tidak mungkin akan berlama-lama ya, tidak mau kita berlama-lama hidup dalam social distancing lah, dalam ya kita dibatasi dengan protokol kesehatan yang ekstra ketat. Tentu itu bukan merupakan sesuatu yang kita harapkan. Tentu kita semua ingin hidup normal kembali, bisa beraktivitas secara normal seperti sedia kala, dan bisa beribadah lebih optimal lagi, khususnya dalam memakmurkan masjid. Oke, berikutnya, ya di antara upaya yang harus kita lakukan untuk menghadapi dan mengakhiri pandemi ini adalah ta'awun. Ya, berbicara mengenai ta'awun, tadi Bapak Satria dalam sambutannya beliau telah mengutip, telah menyinggung sedikit ayat tentang ta'awun, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ayat ini sudah sangat populer dan saya yakin banyak di antara kita yang memang sudah hafal di luar kepala ya dari surat Al-Maidah ayat yang kedua ini. Kemudian saya sampaikan penjelasan singkat terkait ayat tersebut. Ya, memang kita sama-sama tahu kalau berbicara ta'awun, ya ayat 2 dari surat Al-Maidah inilah yang menjadi konsideran dasar hukum atau rujukan utama begitulah kira-kira. Pertama, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Qur'anul Adim, beliau menyebutkan tentang ta'awun bahwa kaum muslimin itu diperintahkan untuk saling ta'awun dalam seluruh aktivitas kebaikan atau yang sering disebut dengan albir, dan meninggalkan segala kemungkaran. Ya, kita mengenal istilah ini dengan bukan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan keharaman. Berikutnya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, atau kita kenal dengan istilah Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, ya tafsirnya juga dikenal dengan beliau bahwa semua yang dicintai diridhoinya, baik berupa perbuatan dohir maupun batin. Yang muaranya adalah pemenuhan hak Allah maupun hak Adam. Nah, jadi kita bisa melihat albir di sini dalam dua aspek ya. Jadi kita memenuhi hak Allah, bagaimana kita menjalankan segala sesuatu yang Allah cintai, dan
bagaimana kita berusaha menjauhi seluruh apa saja yang Allah larang. Dan kita juga harus bisa memenuhi hak Adam di sini. Jadi hak kita sesama manusia, sesama Bani Adam. Ya, karena konteksnya ta'awun. Ya, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa ta'awun itu adalah tolong menolong, kita juga harus tolong menolong sebagai sesama manusia. Berikutnya, takwa. Ya, takwa dalam tafsir As-Sa'di kan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci Allah. Lalu berikutnya al-itsm. Ya, al-itsm itu beda dengan al-ism ya. Kalau al-ism itu nama, kalau al-its ya pakai ta di sini al-itsm itu dimaknai dalam tafsir As-Sa'di adalah kemaksiatan. Nah, jadi kita dilarang keras, ya, diharamkan oleh Allah untuk saling tolong-menolong dalam al-itsm, dalam kemaksiatan. Wal udwan, al-udwan ya sebagaimana kita lihat dalam kamus bahasa Arab ya al-udwan itu permusuhan. Ya, apalagi dalam konteks pandemi COVID-19 ini ya, jangan sampai pandemi yang masih terus merajalela ini menjadi cikal bakal permusuhan atau perpecahan ya di antara umat muslim ya di antara anak bangsa ya, ini jangan sampai terjadi. Baik, itu adalah penjelasan singkat terkait apa yang ada dalam ayat 2 surat Al-Maidah. Kemudian ke slide berikutnya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara mengenai ta'awun ya tentu tadi beberapa kali sudah disebutkan arti ta'awun itu secara terjemahan harfiahnya, gampangnya dalam bahasa Indonesia itu bisa bermakna tolong-menolong. Bisa bermakna juga yang sejenis dengan itu, misalnya gotong royong, misalnya saling bantu-membantu, bahu-membahu, atau yang sejenis lah dengan itu. Ya, memang terjemahannya juga seperti itu, ta'awun. Hanya saja, nah ini ada yang perlu kita garis bawahi. Ta'awun itu secara esensi berbeda dengan apa ya, dengan tolong menolong, dengan gotong royong. Kalau tolong menolong mungkin kita saling tolong menolong antar sesama manusia. Yang ini kita sama-sama memenuhi hak Adam, ya. Yang itu istilahnya hubungannya adalah horizontal, hablum minan nas. Tapi kalau ta'awun itu mengandung dua dimensi, ya. Sebagaimana telah disebutkan dalam dua kitab tafsir yang saya kutip untuk memperjelas ayat ini. Ya, dimensi yang pertama adalah dimensi vertikal. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah hubungan hablum minallah, jadi hubungan manusia dengan Sang Khalik ya Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ada dimensi horizontal. Itu adalah hubungan kita dengan sesama manusia, dengan lingkungan sosial kita. Nah, inilah yang menjadi keunikan ya, menjadi ciri khas ta'awun, yang menjadi kelebihan ta'awun daripada terminologi lain. Jadi tadi sempat iseng-iseng ya, cari terminologi ta'awun dalam KBBI, dan ternyata memang belum ada. Nah, ini kalau saya boleh usul, ini ada baiknya nih istilah ta'awun itu menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Karena apa? Dimensinya itu luas ya, maknanya tuh kompleks sekali. Jadi bukan hanya sekedar kita membantu orang lain, bukan hanya sekedar bergotong royong misalnya di lingkup masyarakat gitu, tapi ta'awun itu adalah lebih dari itu. Ada di sana dimensi vertikal, hablum minallah ya, dan harus juga ada dipenuhi yang namanya dimensi horizontal, hablum minannas, atau pemenuhan hak Adam. Nah, inilah kira kalau kita mencari terminologi yang levelnya itu setara dengan terminologi ta'awun, mungkin akan sulit ya dalam bahasa-bahasa lain, dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia ya. Yang ada hanya kita bagaimana tolong menolong ya, gotong royong, bahu membahu, saling support atau yang sejenis dengan itu. Tapi ta'awun secara dimensi maknawi itu dia lebih kompleks ya, jadi tidak menghilangkan unsur spiritual di sana. Oke, berikutnya
Ya, manifestasi ta'awun secara global. Jadi ini bagaimana perwujudan ta'awun, ya, tolong menolong itu secara global, secara garis besar. Ada beberapa poin Bapak Ibu sekalian. Pertama, nah, kita harus memanifestasikan ta'awun itu tentu dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang telah dibaca tadi ya, bahwa tolong menolong itu harus dalam rangka kebaikan ya, dan untuk apa? Untuk mengarahkan orang lain, mengarahkan diri kita sendiri kepada ketakwaan. Tidak boleh selain itu. Untuk dalam rangka kejahatan, dalam rangka konspirasi itu tidak boleh. Tidak boleh karena itu masuk kategori ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian berikutnya, ta'awun dalam wujud loyalitas sesama sama muslim ya, atau dikenal dalam istilah akidah itu al-wala. Ya, jadi harus ya ta'awun itu harus dalam wujud atau harus berwujud loyalitas kepada kita semua sesama muslim tanpa membedakan apa latar belakang dia, dari ormas mana atau dari parpol mana lah, katakanlah seperti itu ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, ta'awun yang bermuara pada penguatan sendi-sendi sosial dan saling melindungi. Nah, jadi orientasi ta'awun ya sebagai dimensi itu adalah untuk penguatan sendi-sendi sosial. Nah, bukan sebaliknya, bukan pelemahan, tapi untuk penguatan. Nah, jadi bisa juga untuk saling saling melindungi, ya khususnya dalam konteks kita Islamiyah sebagai sesama Muslim. Ini untuk saling menguatkan ya fungsi ta'awun itu. Kemudian yang berikutnya, ta'awun dalam mewujudkan persatuan atau al-ittihad ya, kita kenal dengan istilah bahasa Arabnya adalah ittihad. Ya. Jadi tolong menolong itu untuk persatuan, bukan sebaliknya untuk perpecahan. Ya sebagaimana kita ketahui lah ya kondisi umat Muslim saat ini secara global ya belum bisa dikatakan benar-benar bersatu padu. Ya kita masih membutuhkan atau kita masih mendambakan sebuah persatuan, dan ta'awun itu bisa menjadi salah satu fondasi untuk mewujudkan itu. Berikutnya, ta'awun dalam upaya saling berwasiat. Nah, ini hampir mirip dengan yang poin pertama, bahwa manifestasi ta'awun itu untuk kita saling berwasiat, terutama wasiat untuk kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana dalam surat Al-Asr ya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Berwasiat itu dalam kebaikan, saling berwasiat, dan kita harus bersabar ya, dalam melaksanakan itu semua, dalam melaksanakan ketakwaan. Itu harus bersabar. Kenapa? Orang yang baik, orang yang berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa itu tantangannya banyak. Kalau tidak sabar, maka dia bisa akan terkena seleksi alam atau akan tereliminasi dari dua hal tersebut. Nah, maka dibutuhkan ta'awun di sini ya, untuk saling menguatkan ya. Sebagaimana poin ketiga ini ya, saling penguatan sendi-sendi sosial. Ya, jadi satu poin dengan poin yang lain yang saya sebutkan di sini adalah saling berkaitan. Lalu berikutnya, perwujudan ta'awun itu tidak ya, kita tidak melakukan ta'awun yang berpotensi menimbulkan perpecahan atau polarisasi lah di masyarakat. Nah, jadi ini tidak boleh karena ini jelas ya masuk kategori ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, ya, permusuhan. Ya, jadi dari ayat ini jelas kita harus untuk apa? Untuk memunculkan permusuhan, ya, untuk menanam benih-benih permusuhan, apalagi itu bila dilakukan secara terstruktur dan masif. Ya, ini sangat bertentangan dengan Al-Quran. Lalu, manifestasi ta'awun adalah kita, ya khususnya sebagai seorang Muslim, jangan
dengan adanya orang-orang yang bersikap seperti ini. Maka sikap eksklusif, ya, bagi kita sesama Muslim itu harus dihilangkan, harus dibuang jauh-jauh. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya, penerapan ta'awun dalam kehidupan sosial selama pandemi. Ya, jadi tadi yang saya singgung sebelumnya adalah manifestasi ta'awun itu secara global. Ya, kemudian ini kita kontekstualisasikan dengan kondisi sosial yang kita sama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimana penerapannya? Ya, penerapan ta'awun itu pertama kita harus bisa meringankan beban orang lain. Ya, kita sama-sama tahu hari ini di tempat saya ya, tetangga sebelah saya pagi tadi baru terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, mereka sekeluarga otomatis harus melakukan isolasi mandiri. Nah, saya pribadi sebagai tetangga, ya sebagai sesama Muslim, sebagai sesama manusia, ya kita masyarakat yang ada di sini tentu harus terketuk hatinya untuk ini meringankan beban orang lain. Kemudian apa? Menjaga aib. Nah, ini ada semacam fenomena aneh Bapak Ibu sekalian ya, mungkin di Indonesia khususnya ini. Sejak adanya pandemi COVID-19, ya mungkin ini terjadi hampir di seluruh wilayah, seakan-akan orang yang terkena COVID itu menjadi sebuah aib gitu loh. Ya, jadi sebuah aib. Orang malu kalau positif COVID gitu loh. Apalagi dulu ya pas awal-awal itu jangankan menjadi aib, bahkan dijauhi, dikucilkan oleh masyarakat. Nah, ini kan merupakan itu yang janganlah dengan spirit ta'awun sendiri ya. Kita harus bisa menjaga aib saudara kita. Ya, dalam konteks umum lah. Kalau dalam konteks ya tentu itu bukan merupakan itu ya datangnya dari Allah, ya kita juga tidak kalau diberi kita jelas nggak mungkin mau diberi penyakit COVID-19 dan itu bukan aib. Nah, berikutnya penerapannya adalah harus kita itu mempermudah urusan orang lain. Nah, ini yang terjadi di masyarakat Bapak Ibu sekalian. Ya, misalkan ada kita lihatlah ya fenomena di sekitar kita. Misalnya ada orang yang terkonfirmasi positif COVID gitu ya. Ya, mungkin beberapa urusannya itu akan sulit. Dia akan terhambat urus begini dan harus begitu. Nah, kita sebagai orang lain ya, sebagai sesama muslim kita harus bisa bagaimana caranya untuk mempermudah urusan mereka ya. Bahkan mungkin untuk keluar rumah kan tidak boleh. Untuk pemenuhan kebutuhan logistik ya, untuk beli sayur ya, ada tukang sayur lewat ya nggak bisa keluar, tukang sayur ini untuk melayani. Nah, tugas kita ini untuk mempermudah urusan. Ya, kita belikan, ya kita cukupi apa yang dia butuhkan. Seperti itu. Kemudian berikutnya, melindungi mereka dari kezaliman orang lain. Ya, jadi ternyata 19 ini apa ya? Kalau saya istilahkan memunculkan sebuah neo kezaliman ya. Jadi seakan-akan COVID itu harus dijauhi, diabaikan. Ini saya tadi pagi subuh tetangga saya, ya tempo hari tetangga itu kakaknya itu baru meninggal dunia, ya qadarullah karena. Nah, yang sampai atau tidak ada yang mengurus, bahkan belum dimakamkan sama sekali, ya. Ya masyarakat sekitar tidak ada yang berani untuk mendekat, ya. Bahkan masyarakat sekitar juga tidak berinisiatif kok untuk apa ya menghubungi apa ya tim medis lah atau menghubungi rumah sakit atau puskesmas. Jadi masyarakat setempat itu kalau COVID itu ya kan juga agak repot sekali, ya. Dan tanpa disadari kita dengan seperti itu kita berbuat zalim. Oke lah kita mungkin tidak berani
untuk mendekati jenazah yang dinyatakan COVID. Oke, itu sesuai protokol kesehatan. Tapi setidaknya kan kita sebagai masyarakat, kita sebagai tetangga kita harus terketuk hatinya. Ini sampai 5-6 jam katanya jenazah itu terabaikan. Nah, ini terjadi masih di sekitaran Jogja ya, tidak jauh lah dari tempat saya tinggal di sini. Nah, tetangga saya ini sampai geleng-geleng ya, sampai dia sendiri yang harus kontak sana kontak sini. Nah, ini contoh bentuk bentuk kezaliman yang kita tidak menyadari. Ini kezaliman yang nama, tapi ya tanpa disadari kita justru mempersulit urusan si mayit ya. Konteks inilah dalam contoh ini. Oke, saya lanjutkan. Penerapan ta'awun berikutnya selama pandemi kita harus sharing ilmu atau edukasi atau literasi masyarakat. Oke lah, kalau untuk kota-kota besar di Pulau Jawa misalnya di Jogja, Jakarta dan kota-kota besar lainnya mungkin forum ilmu, majelis ilmu tentang pandemi COVID-19 itu banyak ya, dan peminatnya juga mungkin banyak. Tapi kalau kita lihatlah yang ada di luar Jawa, saya Lebaran kemarin tuh mudik Lampung di kampung halaman saya, ya terus tinggal di pedesaan ya daerah saya saat itu masih bisa dikatakan zona merah. Namun perilaku masyarakat sekitar itu sangat abai. Alasan mereka apa? Tidak ada. Ya, kemudian ya dengan berbagai macam alasan mereka lah ya. Setelah kita telusuri, ya saya sendiri ya mungkin riset kecil-kecilan waktu itu bertanya-tanya orang-orang sekitar. Memang tidak ada sosialisasi yang memadai di situ, baik itu dari pemerintah setempat, itu dari atau LSM yang ada di situ. Ya, jadi penting bagi kita untuk sharing ilmu. Kalau di Jogja mungkin cukup. Coba kita lihat pelosok-pelosok orang-orang di pedesaan yang mereka masih awam lah dengan pandemi, mereka abai, ya abai. Dan qadarullah juga berita terakhir hari ini yang saya dapatkan, wilayah kampung saya, kecamatan itu sekarang benar-benar zona merah, banyak sekali terjangkit COVID positif sampai puskesmas setempat ya, fasilitas kesehatan setempat itu penuh ya, sama halnya yang terjadi di daerah-daerah lain. Saling menasehati, manifestasinya kita bisa saling tentang pentingnya protokol kesehatan. Ya ada teman tetangga yang keluar atau yang ke masjid lah katakanlah lupa pakai masker, kan tidak masalah itu. Meskipun hal sepele itu penting. Ya, ini saling menasihati. Kemudian saling memotivasi ya, khususnya bagi keluarga yang tertimpa musibah, ya, ada yang positif misalnya anggota keluarganya atau bahkan ada yang meninggal dunia. Ini penting bagi untuk memotivasi. Ya, kalau tidak berani takziah secara langsung, bisalah sekarang mulai menjadi tren ya, ada takziah online itu bisa dilakukan dengan forum Zoom, forum Google Meet, dan itu substansinya kita sama ya, untuk tetap menghibur, memotivasi keluarga yang sedang berduka. Berikutnya, membantu yang tertimpa musibah. Dan lagi menolong dalam seluruh aspek kebaikan. Ya sudah barang wajib bagi kita ya untuk benar-benar membantu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang sangat sederhana ya. Memang saya sengaja memilih tema materi yang sederhana. Implementasi yang menjadi kendala kita. Sudahkah kita melakukan ini semua? Ya, apalagi kita masyarakat di akar rumput, Bapak Ibu sekalian ya, di tatanan paling bawah. Kita yang benar-benar mengalami, melihat, merasakan itu semua. Sudahkah kita di tataran mereka sudah koordinasi antar lembaga pemerintah, sudah membuat payung hukum, sudah membuat regulasi, aturan, sudah ada penganggaran di sana, macam-macam lah itu ya, sudah disiapkan bantuan. Ya, cuma kan tetap saja kita sebagai masyarakat masyarakat akar rumput, kita sebagai ujung dalam menghadapi pandemi ini juga ya, kita yang langsung berhadapan. Nah, kan kita juga tidak bisa langsung hanya mengandalkan katakanlah bantuan dari pemerintah. Ya, yang paling dulu mengetahui
ya saudara kita itu tertimpa musibah siapa? Ya adalah orang terdekat, tetangga atau keluarga. Kan mungkin tahu-tahu pihak SRS, misalnya pihak sakit puskesmas itu lebih dulu tahu kan nggak mungkin juga. Tetap kita yang paling tahu dan paling paling mengerti kondisi saudara kita. Oke, berikutnya. Lalu bagaimana Bapak Ibu sekalian anasir terwujudnya kultur ta'awun itu? Nah, jadi agar ta'awun itu bisa terwujud dibutuhkan unsur-unsur yang mendukung atau yang menyokong itu semua. Pertama adalah kita renungkan Quran surah Ali Imran yang ke-103. Allah berfirman, "Tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali atau pada agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kamu ketika kamu dahulu saling bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara sampai akhir. Ya, bisa dilihat artinya di sini bahwa poin pentingnya adalah pertama kita harus wa'tasimu bihablillah. Jadi untuk mewujudkan kita untuk sepakat berpegang teguh pada tali Allah, pada agama Allah, pada Al-Qur'an. Karena hablullah di sini bisa dimaknai Al-Qur'an, bisa dimaknai iman, bisa agama Allah yaitu Islam. Ya. Kita harus berpegang teguh pada tiga hal tersebut. Nah, ini menjadi fondasi dasar. Kemudian yang kedua, ada Quran surah At-Taubah ke-71, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'." Dan orang-orang beriman, lelaki maupun perempuan, wali atau penolong bagi sebagian yang dengan loyalitas ya khususnya. Jadi ta'awun itu harus dibingkai dengan spirit loyalitas sesama orang-orang yang beriman. Oke, berikutnya ada dalam hadis riwayat Muslim, ya Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'minina fi tawadihim, tufihim, wa tarahumihim, mithlul jasad. Idastaka minhu udwun, tada'a sairul jasadi, bisahari wal humma." Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi itu seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur, bahkan mungkin merasakan demam. Itu ingat ya, kita satu tubuh sesama umat muslim, ibarat bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Oke, berikutnya, tempat ini kita harus mengaktualisasikan teologi ya. Diskursus mengenai Al-Maun itu sudah sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan itu kita ya tidak perlulah kita mengulang-ulang kembali diskursus itu karena sudah selesai. Ya, sudah selesai pada waktu itu. Ya, tinggal PR kita adalah mengatakan itu. Khususnya dalam konteks pandemi COVID-19 ini, ya yang menurut kanan ayat terakhir dari Al-Maun itu sendiri, yaitu waya menaunal maun. Jangan sampai kita yang waya menaunal maun, ya, enggan menolong dengan barang yang berguna. Artinya apa? Kita jangan pelit lah ya kepada sesama gitu. Apalagi banyak ya, saudara-saudara kita yang membutuhkan dampak COVID-19. Jangan pelit ya. Kita tolong. Maun ini bisa berarti sedekah, bisa yang berharga yang kita miliki. Ya jangan pelitlah untuk mengeluarkan zakat, untuk mengeluarkan sedekah bagi sama kita. Ya, khususnya orang-orang yang kecukupan, orang kaya itu ya. Ini harus kita kembali meresapi dan mengamalkan ayat ini. Nah, jangan sampai kita ya orang-orang yang mendustakan agama atau yang mendustakan hari akhir ya.
Itu. Yang kelima adalah motivasi untuk berbuat baik kepada sesama, khususnya orang-orang terdekat tanpa pandang bulu. Nah, ini penting ya, tanpa pandang bulu. Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan berbahagia dan selalu dalam keadaan sehat, kita selama pandemi COVID-19 ini dengan konsep ta'awun, kita harus bisa berbuat baik kepada sesama. Bukan hanya kepada sesama muslim, tapi sesama manusia, apapun latar belakang, suku, ras, dan agamanya. Ya, saya jadi teringat sebuah kisah dari Abdullah bin Umar. Ya, jadi keluarganya waktu itu domba. Ya, ketika Abdullah bin Umar tahu, ya, dia langsung menanyai, gimana tetangga sebelah ya itu sudah dikasih dagingnya belum? Ya, ternyata tetangga sebelahnya Umar bin Yahudi. Ya, jadi dalam hadis itu disebut ahdaitum lijarial. Maka kamu menghadiahkan, memberi tetangga sebelah yang beragama Yahudi itu. Nah, kemudian Abdullah bin Umar melanjutkan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazala Jibrilu yusini bil jari hatta ka'annahu sayyuwarithuhu. Malaikat Jibril itu selalu berwasiat kepadaku untuk berbuat kepada tetangga. Hatta ka'annahu sayyuwarithuhu. Seakan-akan saking ikatan tetangga itu dia akan menjadi ahli ya. Jadi dalam konteks bertetangga, dalam konteks sosial sesama manusia, kita diajarkan tidak boleh membeda-bedakan dalam konteks kemanusiaan. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang muslim ya, di tengah pandemi Covid ini yang semakin merajalela hari-hari ini, kita membantu sesama baik muslim maupun non muslim siapapun dia, bisa jadi itu bagian dari dakwah kita. Bisa jadi itu merupakan bagian dari perwujudan teologi. Nah, teologi Mahun sesungguhnya adalah penolong kesetaraan ya semua orang pandang latar belakangnya. Itu bisa jadi menjadi ladang dakwah bagi kita. Bisa jadi orang yang kita tolong, dia akan tertarik untuk mempelajari Islam, atau mungkin spiritnya semakin tinggi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu saya kira yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Moderator. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Yusuf Hanafiah atas pemaparan materinya, sangat menarik. Bapak Ibu sekalian, juga kita tentu perlu untuk saling tolong-menolong dan membantu dalam situasi yang serba sulit ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita masuki ruang tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, bisa langsung bertanya dengan menyalakan mikrofonnya atau menanyakan di kolom chat. Bisa langsung menuliskan pertanyaannya langsung di kolom. Sudah ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Saya bacakan ya. Yang pertama adalah pertanyaannya, bagaimana peran seorang ulama, kiai, menghadapi pro kontra tentang COVID-19? Yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menghadapi PPKM yang rencananya akan diperpanjang, yang rencananya ini akan diperpanjang sampai 6 minggu, gitu. Itu pertanyaannya. Baik, langsung dijawab ya, Mas Abdul. Oke, ini pertanyaan yang menarik semuanya ya. Jadi peran ulama ya dalam dalam apa tadi? Dalam pro menjelaskan kontra COVID-19 ya. Mungkin maksudnya pro kontra COVID itu ada nggak COVID? Ya, konspirasi atau bukan? Ya, memang diskursus mengenai itu banyak sekali beredar di masyarakat ya. Apalagi kita hidup di era medsos yang informasi itu cepat tersebar dan orang mungkin bebas berbicara apa saja di medsos itu sehingga mempengaruhi alam bawah sadar masyarakat gitu ya. Ya, peran ulama di sini itu sesungguhnya sangat strategis ya, tentunya sesuai dengan kapasitasnya, yaitu memberikan edukasi. Dalam konteks ta'awun, peran ulama tadi sebagaimana saya sebutkan di dalam slide adalah memperkuat aspek khususnya pada aspek ta'awunnya itu, Mas. Pada aspek edukasinya. Jadi ya ulama punya tanggung jawab untuk memperkuat
ya aspek keagamaan, ya aspek religiusitas atau aspek tawasau bil haq wa tawasau bis sabr bagi masyarakat. Jadi jangan sampai ada ulama itu justru mungkin lah ya provokatif ya mengatakan pandemi begini begitu ya. Padahal kasus hari ini juga nyatanya sangat tinggi gitu. Ya kita juga susah mau dikatakan konspirasi juga nyatanya banyak juga tiap hari angka kematian juga tinggi. Ya jadi COVID itu memang ada ya, dan kita juga tidak perlu takut berlebihan dan harus bisa menyejukkan ya, mendinginkan suasana dan mengarahkan umat, memberi kepastian itu harus bagaimana. Di daerah saya zona merah, saya bagaimana, apakah dalam tanda kutip mungkin bersikeras untuk menggelar sholat Idul Adha secara berjamaah di lapangan misalnya. Ya, peran ulama di situ penting ya untuk mengarahkan. Ya, baiknya jangan dulu sholat Idnya di rumah masing-masing dengan kelompok-kelompok kecil di keluarga masing-masing. Nah, itu peran ulama kan sangat strategis. Karena di masyarakat kita apalagi di wilayah katakanlah wilayah pedesaan ya, itu qaul ulama itu sangat didengar gitu ya. Jadi perkataan ulama itu sangat ditaati. Kemudian berikutnya tentang apa tadi ya Mas? Saya kok agak lupa yang kedua tadi. Yang kedua adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi PPKM. Oh, PPKM. Oke. Ya, ini wacana PPKM yang akan diperpanjang ini ya. Ya, jadi ya kita kembali perlu merenungkan di sini ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, jadi pemerintah sebagai pemangku kebijakan di sini ya tentu kita berhusnuzon ya, wajib bahwa mereka ketika kebijakan itu sudah melalui proses yang ilmiah ya, melibatkan ahli ya, bukan bukan menentukan kebijakan dengan hawa nafsunya. Ya tugas kita adalah taat. Kalaupun kebijakan itu ternyata salah, kan yang menanggung beban kesalahan itu bukan kita sebagai masyarakat. Ya, jadi itulah beratnya jadi ulil amri. Ya, dan neraka itu mungkin sangat dekat dengan mereka. Ya, tapi tugas kita di masyarakat, kita juga harus mentaati itulah ya. Harus kita satu suara, saling bertawun, saling mengingat, tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya, jadi taati sajalah, ininya seperti itu. Ya, mungkin itu Mas, jawaban dari saya. Barangkali ada yang lain. Terima kasih Ustaz. Monggo Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Langsung Bapak Ibu. Monggo. Ibu Yaumil, ini sudah mengangkat tangan. Ibu Yaumil. Suara saya terdengar jelas, Mas? Terdengar, Ibu. Oke. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera ya. Ya. Nanti jadi rendet-rendet sinyalnya. Saya persilakan, Ibu. Oke. Tadi bagus sekali pemaparan dari Ustadz Yusuf Hanafiah tentang bagaimana kita menghidupkan kembali ya taruh ta'awun gitu ya. Nah, di tengah pandemi ini, belakangan ini itu muncul dua fenomena yang sangat kentara sekali, Pak. Pertama itu fenomena tentang orang-orang itu ketika ingin memberikan pertolongan gitu ya, itu juga ada rasa takut gitu loh dalam dirinya. Karena itu tadi rasa waspada kan, karena ketika kita ingin menolong gitu ya, kita kan juga ingin menjaga diri kita, ya kan? Seperti kemarin ada yang nge-share video yang ibu melahirkan itu ya, sampai di luar rumah sakit itu, para suster itu pada ragu ingin menolong gitu. Karena apa? Karena mereka ada ketakutan nanti malah jadi membawa virus gitu ya, ibu itu. Padahal kan ke situ bukan karena dia keluhan COVID, tapi karena ya persalinan itu, seperti itu. Nah, kayak fenomena itu seperti apa menurut Pak Yusuf ya? Apakah dibenarkan kita itu juga kayak ketika ingin menolong seseorang itu juga memikirkan diri sendiri dulu, seperti itu loh. Terus fenomena yang kedua itu orang-orang itu pada malah memanfaatkan kondisi COVID sekarang, seperti orang-orang yang sekarang menimbun oksigen ya, lalu ada yang menimbun susu yang kemarin
banyak diberitakan ya, sehingga jarang di pasaran seperti itu. Padahal banyak juga yang orang lain yang membutuhkan. Nah, menurut Pak Yusuf, tindakan-tindakan seperti itu tuh dalam Islam seperti apa? Jadi dua fenomena itu yang akhir-akhir ini munculkan gitu ya di medsos dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Baik, terima kasih Bu Ibu Yaumil ya atas dua pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini memang aktual sekali ya, faktual lah ya, yang benar-benar ada di masyarakat. Sih kalau kita berdasarkan konsep ta'awun ini kita memang harus menolong, ya. Tapi satu sisi juga kita memikirkan keselamatan. Nah, tapi begini, bukan itu tidak salah. Kita juga penting untuk menjaga diri, dan sampai kita justru menjerumuskan dengan ceroboh menjerumuskan diri kita kepada malah bahaya gitu ya. Itu juga tidak dibenarkan. Namun demikian, ya konsep ta'awun ini kan berlakunya luas dan berlakunya global. Ya, saya semalam itu rapat di PCM tempat saya, ya sama keresahan mereka itu di orang-orang PCM tempat kami itu bahwa banyak kasus COVID dan orang-orang pada umumnya itu nggak berani mendekat kena COVID, gitu ya. Alasan harus bisa menjaga diri gitu, ya. Maka ada sebuah solusi bahwa kita di akar rumput, ya, itu harus mulai banyak dibentuk tim-tim atau semacam gugus tugas tingkat tingkat ini ya, tingkat RT, mungkin tingkat desa, tingkat kelurahan, itu harus dibentuk gugus tugas yang bisa menjadi pengurus terus sampai memakamkan jenazah COVID misalnya, atau memberikan pertolongan pertama pada orang yang terjangkit COVID-19 itu sendiri. Ya, sesuai dengan prosedur tentunya ya. Jadi harus dibentuk tim task force, terus juga diberikan pelatihan-pelatihan yang memadai. Nah, itu mulai digalakkan di PCM-PCM yang ada di Kota Jogja. Nah, masalahnya ini kan baru di Kota Jogja, belum di daerah-daerah yang lain. Saya sendiri tidak tahu, tapi ini sangat penting sekali, sangat menarik ya. Ya, saya COVID-19 itu, saya sendiri juga gugus tugas di kampung saya, di RT saya, itu sudah ada lah saya kira. Hanya saja kalau sampai pada penanganan secara langsung, entah itu yang meninggal atau itu yang sakit, itu kan banyak yang belum ya. Karena kalau kita mengandalkan tenaga medis juga nyatanya kewalahan. Nah, ini tentu menjadi PR kita bersama. Ya, jadi mewujudkan ta'awun dengan kita banyak memberikan pelatihan dan membentuk gugus tugas yang mumpuni dalam menangani itu, sehingga masyarakat tidak perlu resah, maju, mundur gitu ya. Ujung-ujungnya seperti yang saya ceritakan tadi, jenazah sampai 6 jam, ya kurang lebih nggak tertangani. Gitu. Kemudian yang kedua, ya fenomena banyak orang yang oknum-oknum lah yang bahkan ya borong besar-besaran atau panik buying ya istilahnya ya. Ya ini memang tidak boleh lah ya. Pertama ini jelas dalam Islam ini bertentangan dengan aspek keadilannya. Jadi kan kita tidak boleh menimbun barang kalau kita sebagai seorang pedagang atau penjual. Kalau kita sebagai konsumen, ya mentang-mentang kita orang kaya, punya duit banyak, ya kita juga nggak boleh lah kita borong besar-besaran sehingga stok yang ada di pasaran itu sedikit, hanya kita yang bisa menikmati. Jadi nggak boleh kita mengkapitalisasi itu semua. Nah, kita juga harus berbagi dengan sesama. Itu yang bisa saya berikan jawabannya. Sepertinya ada pertanyaan lagi sini ya. Oke, betul. Saya bacakan dulu, Ustaz. Oke. Dari Pak Tukimo. Biasanya dalam keadaan normal, bila tetangga meninggal, kita takziah dan membantu berupa sumbangan uang. Tetapi sekarang ini kita takut datang takziah. Bagaimana cara kita menyampaikan bantuannya, Ustaz? Oke. Pertama, berkaitan dengan takziah, ini juga fenomena yang banyak sekali terjadi belakangan ini ya. Terkait dengan takziah, ya ya kita online lah takziahnya ya. Jadi bisa gitu kita lakukan dengan online terkait takziah kalau kita takut takziah secara langsung. Ataupun kalau
harus diadakan takziah misalnya ya dengan protokol yang ketat lah, tidak perlu berlama-lama di rumah, cukup datang ya dengan waktu yang sangat singkat, kemudian pulang kembali ya, atau mungkin lebih efektif tadi itu ya dengan cara online lah ya, memberi hiburan kepada saudara atau keluarga yang ditinggalkan. Kemudian cara kita menyampaikan bantuan. Ya, ini kan masalah teknis deh. Untuk penyampaian bantuan, ya kalau itu berupa, katakanlah berupa uang kan bisa via transfer juga. Atau kalau itu berupa barang-barang, ya ini masalah teknis juga ya. Sebenarnya kita cukup kan menaruh barang itu di depan pintu ya orang yang terjangkit COVID itu ya, supaya mereka bisa mengambil sendiri. Jadi tanpa perlu ada kontak secara langsung. Ya insya Allah itu cara yang paling memungkinkan dan paling aman saat ini untuk dilakukan. Begitu. Mungkin masih ada yang lain? Ya. Baik, monggo Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan lagi kami masih persilahkan. Jika masih ada pertanyaan, kami persilahkan. Aman sepertinya Ustaz. Ya, alhamdulillah ini Ustaz. Tidak ada pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu? Baik. Jika tidak ada pertanyaan, maka ini ada satu lagi dari Ibu Wahmiati. Nah, tapi sepertinya ini agak di luar Ustaz, agak di luar tema. Kenapa orang divaksin masih terjangkit COVID? Ya, ini jawabannya menjadi PR MCC ya, Bu, membuat tema ini ya. Ya, betul. Mungkin di seri berikutnya, Mas. Ya. Siap. Baik. Cita saya untuk menjawab itu. Oke, baik. Ibu Wahmiati, pertanyaannya Ibu tersebut Wahmiati. kita akan simpan dulu aja, Ibu. Pertanyaannya bagus. Tema kesehatan di hari Sabtu dan hari Rabu. Oke, matur nuwun. Baik, monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi yang lain? Jika masih ada pertanyaan. Baik. Sekarang ini Bapak Ibu. Baik, jika sudah dirasa cukup, kami ucapkan terima kasih Ustadz Yusuf Hanafiah atas pemaparan materinya, jawaban dari berbagai pertanyaan malam hari ini. Sangat menarik Ustadz, ini tentu bagaimana kita makhluk sosial juga, selain kita hubungan hablum minallah, tentu hablum minannas ini menjadi penting juga sehingga menguatkan diri kita sebagai makhluk sosial sehingga keimanan kita, keislaman kita bisa menjadi lebih kuat lagi. Terima kasih Ustadz, kita tunggu pengisian berikutnya insyaallah di episode berikutnya Ustadz, insyaallah. Baik. Ucapan terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Yusuf Hanafiah. Ya, sami-sami Mas. Ya. Assalamualaikum. Marilah kita akhiri sama-sama kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terakhir Bapak Ibu, kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang isolasi mandiri. Semoga Bapak Ibu sekalian segera mendapatkan kesembuhan, segera diangkat oleh Allah. Kepada Bapak Ibu yang sekarang sudah kuat, sudah sehat, semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah, selalu dalam perlindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Afdol. Ya, terima kasih Ustaz. Matur nuwun Bapak Ibu. Matur nuwun. Matur nuwun Ustaz. Sami-sami Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin nggih, Pak. Bu. Sehat Putri.